Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. I am Diva Nanda. I'm from Air Force class. I want to tell you about Computer Assisted Language Learning. Nah, apa saja sih yang akan saya jelaskan? Itu ada pengertian, tujuan, kategori, prinsip, sejarah, serta peran pengajar dalam Yang pertama ada pengertian pembelajaran bahasa berbantuan komputer atau dikenal dengan singkatan bahasa Inggris Computer Assisted Language Learning adalah penerapan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Mencakup beragam teknologi informasi dan komunikasi untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa, mulai dari tradisional hingga kontemporer, seperti penggunaan lingkungan pembelajaran virtual atau virtual learning environment. Selanjutnya ada tujuan penggunaan teknologi komputer untuk memajukan pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggris, meliputi pengolah kata, paket presentasi, latihan dan praktek, tutoring, simulasi problem solving, game, multimedia dan juga software internet seperti email, chatting, dan World Wide Web untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggris. Selanjutnya ada kategori Code memiliki dua kategori. Yang pertama ada Computer Based Language Training atau CBLT, proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggris berbasiskan komputer dengan memanfaatkan media CD-ROE dan disk-based sebagai media utamanya. Yang kedua ada Web Based Language Training atau WLT, sering diidentikan dengan e-learning, yaitu kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan media situs web yang bisa diakses melalui jaringan internet. Selanjutnya ada prinsip menggunakan teknologi untuk pengajaran bahasa Inggris bergantung pada prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan setting, kondisi, atau pedoman sebagai dasar untuk merancang kegiatan Selanjutnya ada sejarah akhir 1960-an dan awal 1970-an adalah bagian sejarah yang amat sangat penting dalam perkembangan Apa yang telah dilakukan oleh para ahli pada periode saat itu dapat dibaca dalam tulisan Allen 1972 dan Robert 1973. Sejak itu banyak asosiasi dan proyek yang muncul untuk mengembangkan program komputer untuk pembelajaran bahasa. Aplikasi awal dalam pembelajaran bahasa yang dikenal berupa bahan-bahan tes objektif, tes pilihan berganda, serta bahan-bahan latihan dan praktik model seperti tutorial, dengan menggantikan peran pengajar dengan komputer dan semua pembelajar bekerja dalam ruangan khusus dengan masing-masing menghadapi sebuah komputer. Dalam situasi pembelajaran seperti itu, komputer tak ubahnya seperti seorang instruktur. Itulah sebabnya pada periode itu yang berkembang adalah CAI atau Computer Assisted Instruction. Perkembangan teknologi komputer membawa perubahan yang amat menakjubkan pada pembelajaran bahasa di awal 1970-an. Pengajaran bahasa yang semua berfokus pada pengajar atau instruktur pada periode ini berpindah fokus ke pembelajar. Pengembangan program komputer untuk pembelajaran tidak lagi menitik beratkan pada bagaimana pengajar mengajar, tetapi pada bagaimana pembelajar belajar. Hasilnya kemudian berkembanglah program-program yang lebih mendekati program permainan atau games, program-program yang CEI tidak digunakan lagi, yang sebagai penggantinya digunakan program yang berbasis Selanjutnya ada komponen penggunaan Yang pertama, menciptakan kondisi lingkungan pelajaran dan pembelajaran bahasa Inggris secara optimal. Yang kedua, mengintegrasikan ESL atau English as a Second Language. Dan yang ketiga ada mengintegrasikan National Education Technology Standard atau NETS untuk membantu pengajar dalam membangun lingkungan belajar yang didukung oleh teknologi. Dan yang terakhir ada menggunakan pedoman teknologi pendidikan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Selanjutnya ada peran pengajar. Pengajar perlu memiliki kompetensi teknis yang diperlakukan untuk mengelola instalasi dan penggunaan software karena antusiasme peserta didik bisa berkurang ketika kesulitan teknis sering terjadi. Peran pengajar secara umum sebagai fasilitator pembelajaran dan secara khusus sebagai guide, koresponden, motivator, dan challenger. Yang terakhir ada penggunaan Yang pertama, lingkungan pembelajaran virtual. Yang kedua, pembelajaran jarak jauh berbasis web. Dan yang ketiga, komunikasi bermedia komputer. And
this presentation interactive by me?